Mari kita lihat Roma 1 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Saudara siap? Yang siap baca firman Tuhan ini katakan amin. Roma 1 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Jadi Injil itu adalah kuasa Tuhan. Saudara mau melihat kuasa Tuhan terjadi, saudara beritakan Injil. Karena dengan memberitakan Injil, maka kuasa Tuhan dapat jadi. Kuasa Tuhan yang menyelamatkan terlebih dahulu, dan kemudian kuasa Tuhan bisa menyembuhkan, membebaskan, dan lain sebagainya, memberkati jiwa tersebut. Haleluya. Injil itu adalah kuasa Tuhan. Injil itu bukan sekadar Injil pelajaran agama, bukan. Injil itu adalah satu berita yang mengandung kuasa. Haleluya. Suatu berita yang membawa kuasa Tuhan jadi dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga apapun yang dia butuhkan, keselamatan jiwa, kesembuhan, berkat Tuhan, kebebasan, dia boleh alami karena Injil adalah kuasa Tuhan. Saudara, bawalah berita Injil yang memiliki kuasa. Kalau saudara sudah proklamasikan berita Injil, maka kuasa Roh Kudus akan bekerja. Dan Tuhan akan mengadakan tanda ajaib dan mujizat, meneguhkan pemberitaan Injil saudara. Kalau sebabnya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Proklamasi firman Tuhan harus terjadi terlebih dahulu sebelum Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Firman Tuhan harus diberitakan terlebih dahulu sebelum peneguhan, tanda-tanda ajaib dan mujizat diadakan oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita duluan memproklamasikan, beritakan terlebih dahulu. Dan baru terjadi peneguhan daripada Tuhan. Tuhan teguhkan pemberitaan kita dengan tanda ajaib dan mujizat. Saudara pergi memberitakan Injil Tuhan, Tuhan Yesus penyelamat, maka orang itu diselamatkan Tuhan. Saudara pergi memberitakan Injil Tuhan, Tuhan Yesus penyembuh, maka orang yang sakit itu disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus, saudara pergi beritakan Injil, Tuhan Yesus membebaskan engkau dan menyelamatkan kau, berikan kehidupan yang kekal. Maka orang tersebut walaupun sudah terikat 50 tahun, 60 tahun diikat oleh setan, dia bebas seketika itu juga oleh kuasa Tuhan. Tuhan meneguhkan pemberitaan Injil saudara dengan kuasa dan tanda ajaib yang menyertainya. Saudara beritakan firman, proklamasikan firman, proklamasikan Injil Tuhan. Beritakan Injil Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkannya dengan tanda ajaib dan mujizat. Katakan amin. Karena firman Tuhan berkata, karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan kosong. Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan akan selalu berhasil dalam berhasil untuk melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan. Firman-Ku akan berhasil. Firman-Ku tidak akan pernah kembali dengan kosong. Firman Tuhan yang saudara beritakan tidak pernah sia-sia. Aminnya kurang kuat, katakan amin. Firman Tuhan, Injil Tuhan yang saudara beritakan itu merupakan benih dalam hidup jiwa-jiwa. Kalaupun misalnya dia belum bisa diselamatkan pada hari itu, kelak ada waktunya Tuhan menyelamatkan dia. Benih Injil yang sudah pernah saudara taburkan dalam hatinya tidak akan kembali dengan kosong. Firman Tuhan mengatakannya dalam Yesaya 55 ayat 11. Karena itu mari kita semua pergilah beritakan Injil, karena Injil itu mengandung kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Saudaraku, tidak pernah sia-sia. Karena itu pergi beritakan Injil. Saudara berkata dari Injil Tuhan, Tuhan akan meneguhkan yang tanda ajaib dan mujizat. Mungkin bukan saudara yang menuainya pada hari itu, tapi ada waktunya Tuhan. Mungkin ada orang lain yang datang kembali menginjil, berdoa bagi dia, dan dia pasti diselamatkan. Karena setiap firman yang ditaburkan dalam hati manusia tidak akan pernah kembali dengan kosong. Katakan amin dengan lebih keras, haleluya. Dan saudara, kuasa Tuhan yang dinyatakan itu jadi, itu nyata ketika saudara sudah beritakan Injil terlebih dahulu. Itulah sebabnya saudara harus penuh dengan Roh Kudus.
Dan kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara pergi kepada jiwa-jiwa yang tidak percaya di luar sana, Roh Kudus akan menjamah hati mereka, membuka hati mereka, sehingga mereka menjadi terharu mendengar pemberitaan Injil saudara, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara perlu kuasa Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun kata saudara, maka saudara akan menerima kuasa. Kuasa itu dinamis, yang artinya kuasa menghasilkan mujizat. Saudara mungkin dari segi penampilan, saudara bukan Miss Universe atau Mister Galaxy, Mister Universe. Tapi ketika saudara buka mulut beritakan Injil Tuhan, semua orang mau datang mendengar Injil Tuhan yang saudara beritakan, dan semua orang mau terima Yesus. Kenapa itu? Karena kuasa Roh Kudus yang ada pada saudara. Di mana tepuk tangannya bagi Yesus? Lebih meriah lagi dong! Karena ada kuasa Roh Kudus. Ketika Saul dipenuhi oleh Roh Kudus, lakukan apa saja yang dijumpai oleh tanganmu, maka kau akan berhasil. Samuel berkata, kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang membuat seseorang, membuat kita ini manusia biasa menjadi bisa luar biasa dipakai Tuhan. Seperti Daud, dia menghadapi Goliat yang 2 kali 3 kali lebih tinggi, lebih besar dari dia. Tapi ketika Daud menghadapi Goliat, dia bisa berkemenangan. Kenapa? Karena yang membuat berbeda itu kuasa Roh Kudus di dalam saudara. Dari luar kelihatannya saudara biasa-biasa saja, tapi tunggu sampai saudara membuka mulut dan memberitakan Injil Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Maka ada Tuhan yang membacking semua perkataan saudara. Haleluya.